Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Nur Alfitritasari. Saya dari kelas 10 MIPA 5 nomor absen 7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teks laporan hasil observasi. Pengertian laporan teks hasil observasi adalah laporan berisi penjabaran umum yang mengenai suatu yang berdasarkan pada hasil kegiatan observasi. Teks ini dapat disebut juga dengan teks klasifikasi, karena penjabaran mengenai suatu berdasarkan karakteristik tertentu, seperti bentuk dan sifat umum seperti benda, hewan, manusia, dan tumbuh-tumbuhan. Teks observasi bersifat faktual yang berdasarkan fakta yang ada. Ciri-ciri teks observasi: 1. Berisi tentang penjabaran umum, menggambarkan ciri, bentuk, dan sifat umum seperti benda, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. 2. Ditulis secara lengkap dan sempurna atau rinci. 3. Bersifat fakta karena berdasarkan kenyataan. 4. Dapat terbukti kebenarannya karena merupakan penelitian terhadap suatu objek. 5. Bersifat objektif, informatif, dan menyeluruh. Tujuan dari hasil teks observasi: 1. Mengatasi sebuah persoalan. 2. Mengetahui perkembangan suatu permasalahan. 3. Untuk menemukan suatu teknik atau cara yang terbaru. 4. Untuk mengetahui perkembangan suatu masalah. 5. Untuk mengambil keputusan yang efektif. Fungsi hasil teks observasi: 1. Sebagai bahan penelitian. 2. Sebagai sumber yang dapat dipercaya. 3. Sebagai laporan tugas dan kegiatan penelitian. 4. Sebagai dokumen. 5. Sebagai hasil pengetahuan. 6. Menjelaskan sebagai penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan pemecahan masalah. Struktur teks laporan hasil observasi: 1. Pernyataan umum, yaitu pernyataan suatu hal yang telah ditulis. 2. Aspek yang dilaporkan adalah bahan yang mengenai objek. Ketiga, definisi umum, merupakan pembukaan yang mengenai pengertian suatu yang dibahas dalam teks. Keempat, definisi bagian, yang merupakan suatu bagian dalam yang berisi ide pokok dari suatu paragraf atau penjelasan yang rinci. Kelima, definisi manfaat, merupakan bagian yang menjabarkan suatu manfaat dari objek yang dilaporkan. Kelima, penutup, sebagai akhir dari sebuah hasil laporan. Langkah-langkah teks laporan hasil observasi: 1. Tentukan objek yang akan kamu amati. 2. Susunlah jadwal hasil observasi yang akan kamu buat. Ketiga, lakukanlah hasil observasi yang akan lakukanlah observasi terhadap suatu objek tersebut. 4. Catatlah hasil observasi yang mengenai ketepatan tentang isi. Kelima, meneliti kembali hasil penelitian teks. Jika ada kalimat yang janggal atau salah, kita memperbaiki kata-kata yang salah dalam teks tersebut. Sifat dari laporan hasil teks observasi: 1. Bersifat informatif. 2. Bersifat komunikatif. 3. Bersifat objektif. Bersifat informatif adalah memberi suatu informasi yang bersifat menerangkan. Kedua, bersifat komunikatif. Bersifat komunikatif adalah mudah dimengerti. Yang bersifat objektif yaitu sesuai dengan kenyataan. Bersifat objektif adalah sikap objektif adalah sifat yang harus dijunjung tinggi untuk memandang suatu permasalahan. Kaidah kebahasaan: 1. Menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan deskripsi. 2. Menggunakan verba relasional. 3. Menggunakan verba aktif alam. Keempat, menggunakan kata penghubung. Yang terakhir adalah jenis teks observasi yang dibagi menjadi 2, yaitu 1. Laporan observasi formal. Laporan observasi formal adalah hasil observasi yang mengenai objek yang diamati dengan memakai kaidah formal dalam menyusun laporan. 2. Laporan observasi nonformal. Laporan observasi nonformal adalah mempunyai struktur lebih sederhana dan umumnya ditulis secara populer. Sekian dari presentasi saya.
Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan informasi yang saya sampaikan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.